dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada pintu-pintu masuk setan. Di dalam jiwa manusia ada 10 pintu masuk. Pintu pertama itu adalah ada ujub. Ujub dalam diri itu kagum terhadap diri sendiri, itu pintu masuk. Itu setan itu masuk dari nafsu itu. Rasa bangga diri. Kemudian rasa takut, istighfarul ikhwan. Rasa takut terhadap manusia, sin itu dihargaan, sin. Itu pintu masuk, oke. Jadi banyak sekali pintu masuk setan yang maka di dalam tanbih itu sangat simpel itu. Yang pertama orang Torikoh Qadir Nasabandiyah itu sebenarnya itu kudu dipapatahan kemudian wah sebenarnya kudu dikir kan geus ngadawahan sorangan. La ilaha illallah itu kan dakwaan sendiri. Harus coba zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di mana ayat kerumpakan, ayat masalah-masalah. La ilaha illallah la maujuda illallah. Moal pati ayat masalahnya kecuali ayatnya di Gusti Allah. La maujuda Allah. Terus tepiat abdi Allah. Maka kembalikan kepada Allah. La ilaha illallah. La ma'budu illallah. Tak yang diperhamba di dunia ini kecuali hanya kepada Allah. Jadi zikir terus, zikir itu mendakwai diri sendiri. Jadi hikmahnya banyak sekali. Ada zikir la ilaha illallah itu ada 42 nama. Zikir musyawarah, zikir ikrar, zikir ikhlas. La ilaha illallah kalau kata ikhlas, ngebersihan. Ngebersihan dina masalah-masalah pribadi yang sifatnya rohani, dibersihan. Likul syai'in siqala wa siqalatul qalbi bi dzikrillah illallah. Segala sesuatu ada alat pencucinya. Baju alat pencucinya dengan sabun. Hate jalma kenal. Kira kok kurinso. Kenal itu. Jadi bersihkan la ilaha terus ya. Nah jangan sampai hati kita itu kata Imam Al-Ghazali ada titik-titik noda, ada ujub, iri, dengki, ya, takabur, bakhil, itu penyakit-penyakit hati itu. Ketika nempel di dalam hati sanubari seorang itu titik-titik noda. Nah ketika banyak nodanya hati itu, maka dia akan marid, sakit hati itu. Setelah sakit nanti kosat, keras, membatu. Dan itu bahaya. Maka hidupkan hatimu dengan zikir pada Allah. Jadi membersihkan terus. Nah manakib ini ya, selain majelis ilmu, majelis zikir, majelis doa, saling mendoakan. Ya orang teh ngadoa sorangan menurut TPD teh sebab bisa terkabul. Padahal isyarat tadi manqobah yang ke-100 ayat ke-15 tadi Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani itu ketika didatangi oleh seorang ibu yang anaknya hilang di tengah lautan, itu anaknya ternyata terpecah badannya, kakinya, kepalanya karena benturan ombak ataupun benturan karang. Nah doa pertama itu baru dikumpulkan badan. Makanya belum terwujud. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja yang makbul doa-doanya itu ada proses 3 kali doa kan. Datang lagi si ibunya, belum ada lagi anaknya. Nanti sudah ada, padahal belum, baru dikumpulkan badannya oleh para malaikat. Kemudian datang lagi karena belum ada. Ya Tuhan saya, anaknya belum datang. Baru dikasih ruh, didatangkan kembali ruhnya. Itu doanya aulia Allah mustajab. Tetapi kenapa ada proses 3 kali? Sehingga Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani merasa malu, ya Allah. Kenapa permintaan ibu terhadap anaknya yang tidak ada tuh, yang hilang dihembas ombak itu 3 kali? Allah menjelaskan betul ucapan Anda yang pertama betul. Anak yang sedang terpecah badannya itu disatukan. Kemudian kedatangan kedua Allah mengumpulkan jasadnya itu kemudian dimasukkan kembali ruhnya. Kemudian kedatangan yang ketiga adalah dalam wujud yang sudah sempurna, sudah datang. Artinya kita pun berdoa itu harus
harus berkali-kali. Lamun ngedoa sekaligus langsung dikabul, bisi urangna tak aya harapan ka Gusti Allah. Urang geus kabul teh. Ari masih kan ditunda-tunda, maka mesti terus ngadoanya. Sedangkan doa itu ibadah. Paham tuh, Bu? Hikmahnya adalah terus memperpanjang doa. Orang can berhasil, cacar ketumponan, terus aja. Karena mungkin sedang dikumpulkan. Kalaupun nggak dikabulkan di dunia, mungkin untuk anak-anak kita. Mungkin nanti untuk amal di akhirat kita. Jadi doa itu ibadah. Doa itu bukan hanya untuk sekedar dunia, tetapi untuk ibadah. Nah, nanti kita di dalam doa-doa yang selalu kita panturkan tadi berjamaah itu adalah istighosah, minta pertolongan pada Allah Subhanahu secara berjamaah. Kenapa tidak sendiri-sendiri? Ada waktunya berdoa sendiri, ada waktunya berdoa bersama. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak dianjurkan berdoa itu secara bersama-sama. Bukan hanya sendiri. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu namanya jamaah, berjamaah, saling mendoakan. Karena di dalam doa-doa itu mengandung domir nahnu, kami. Ya. Nah, harus pahami ini. Di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang dilaksanakan oleh orang-orang Thariqah itu adalah selalu domir nahnu, bersama-sama berdoa. Itu lebih mulia. Karena apa? Bisa jadi doanya si fulan yang tidak dikabul akan didoakan oleh saudara-saudaranya. 40 orang itu pasti akan didengar oleh Allah. Kalaupun ditunda, mungkin ada hikmahnya. Kan tadi Sultan Aulia minta naon hikmahna ditunda-tunda itu. Ada hikmah, ada proses. Tetapi hikmah itu kadang-kadang tidak mudah diketahui. Tapi sudah diketahui. Dan umumnya Allah memberikan sesuatu kepada kita ketika kita sudah lupa terhadap doa yang kita inginkan. Geus poho urang teh karena dipastikan Gusti Allah. Lamun keur inget kene keur manteng doa langsung diijabah sen panah. Doa waduh Gusti Allah. Nah, biasanya Gusti Allah ngedidik hamba-hambanya itu ketika orang sudah lupa dengan apa yang diinginkan. Oh, nya kapungkur teh urang teh ngadoa ieu. Hayang ngadoa ieu. Nah, itu hikmah. Di dalam manaqib ini kita juga tawasul. Tawasulan itu adalah robitoh kepada mursyid-mursyid dan para aulia Allah. Sampai ittisal kepada Rasulullah. Ini jangan dikira ringan ini. Kita itu ittisal sanad rohani kita ini berjenjang dan sampai ittisal pada Rasulullah SAW. Hadratil Nabi Muhammad SAW. Ya, kepada sanad-sanad ya, thariqah Ma'ruf Kahfi, Habil Ajami, Hasan Basri, Ja'far Shadiq, Yusuf Al-Madani, Abi Yazid Bustami. Itu adalah mahkota-mahkota para aulia Allah, wali-wali kutub yang disebutnya adalah manusia-manusia pilihan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita tawasul kepada jalur ini, jenjang ini adalah karena perintah Allah juga. Wabtagu alaihimul wasilah. Hendaklah kau cari wasilah yang bisa menyambungkan itu kepada Allah. Nah, nanti langsung ke Gusti Allah bisa dianggap culangu orang. Seperti ibu bapak sekalian, sok aja secara akliyah, secara logika, ibu mau menemui Pak Jokowi sebagai presiden. Bisa tuh, kadang-kadang orang, kecuali kalau nasibnya presidennya cari orang bernama siapa gitu kan. Ini jarang. Orang yang dari bawahan naik ke atas itu harus ada etikanya. Menemui dulu kenalannya, menemui dulu asistennya, menemui dulu sekretarisnya, baru diantarkan. Nah, di dalam doa juga orang-orang Thariqah itu bertahap. Itu langsung ujung-ujung ke Gusti Allah, tawasul dulu kepada sanad-sanad Thariqah, masyayikh, kemudian kepada sahabat-sahabat, kemudian kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mau, baru kita ya Rasulullah, ya Allah, kami maksudnya berdoa, ingin punya tujuan, ini begini sebagainya. Jadi itu persoalan etika. Dan doanya orang-orang Thariqah itu juga penuh etika. Tadi itu tahu mati. Jadi Allahumma qadar sudah cukup itu. Ya qadar hajat, wa qabil maqdar fil balad, rabbana wa sabir amrat, juga da'wat Allah orang-orang ini. Itu sangat luas. 7 latifah itu sebenarnya.
Makanya kalau tawaf nggak keburu, kan bacaan kalau bimbingan manasik tuh banyak tuh ya doanya ya. Bingung mana? Udah aja tuh. Yang tawaf pertama Allahumma qadil hajat. Ya. Dari mulai start dari apa namanya? Hajar Aswad itu Allahumma qadil hajat, Allahumma qadil hajat, Allahumma qadil hajat, Allahumma qadil hajat, Allahumma qadil hajat. Berapa ratus lah. Karena lingkaran Ka'bah kan luas. Satu, Allah katakan, Allah ya kafil mat, ya kafil mat. Itu aja ya kafil mat. Selesai. Allah ya kafil baliyat, Allah ya kafil baliyat, kafil baliyat. Cukup. Jadi tawaf itu dengan 7 doa itu. Kan kalau dalam manasik mah panjang teuing, bari kesantur ke batur kan. Dia mah amalan orang nulis orang toriko kalau nasobannya mah praktis. Allah ya kafil mat, Allah ya kafil mat, ya kafil mat. Itu semua sudah merangkum wakil muhimmat akan Allah lah yang memenuhi segala cita-cita kita, cita-cita keinginan anak-anak kita. Anu geus lahir jeung can dilahirkeun, cita-citanya doa. Jadi ini praktisnya doanya orang-orang Toriko itu ya tentu setelah kita baik talqin, setelah diajarkan. Nah, ilbasul hirqah. Nah, ini yang disebut tawasul, robitoh dan sebagainya. Jadi manaktiban ini lengkap. Ilmunya ada. Hikmat ilmiah. Ilmu itu taklim. Taklim itu wawasan. Ya. Jadi pendidikan Islam itu ada 3 dimensi, taklim, takdib dan talqin. Taklim itu wawasan begini, pengetahuan. Transfer pengetahuan. Ada takdib kedisiplinan, zikir harus sekian, sholat sunnahnya harus diamalkan. Dari mulai isyraq, isti'adzah, istikharah, ya, kemudian apa, kafaratul maut, terus diamalkan. Sholat duha. Jadi itu bekalnya orang Thariqah luar biasa. Di dalam ibadah detik per detiknya ibadah. Insya Allah menjadi terjamin di dalam kesucian dirinya. Nah, persoalan nanti masih hati, itu perjuangan wajar karena di dalam hati manusia itu sangat peka. Bisikan teman-temannya begini akan menjadi begitu. Maka pilihlah saudara-saudara di dalam pergaulan itu adalah orang yang bisa mengajak kepada kebaikan. Ini yang disebut ikhwan Thariqah. Makanya ikhwan Thariqah, sesama ikhwan saling doa. Dan kenapa orang-orang Thariqah itu selalu cepat dekat hatinya? Padahal kan orang jangan kenal, sepulan. Tetapi disebut ikhwan, sesama sudah ditalqin, itu hatinya merasa dekat seperti saudara. Itu karena rohaninya sudah dipegang oleh Rasulullah SAW. Semua, bahkan lintas Thariqah. Saya pengurus Jamiah Ahli Thariqah Murtaba'an Nahdiyah. Lintas Thariqah dari Syadili, Rifai, Syatoriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah. Itu semua saling seperti saudara. Karena kata Maulana Habib Lutfi itu sudah dididik rohaninya oleh Rasulullah SAW. Karena sering tawasul pada Rasulullah ini. Nah, kalau di Mursidan Thariqah Qadir Masabandiyah itu karena sudah dididik oleh Mahasab rohaninya. Maka tawasul ini penting untuk mengantarkan rohani manusia. Nah, ini disebut pendidikan Thariqah, taklim, takdib dan talqin. Nah, talqin itu adalah ketika kita mendapatkan sanad-sanad zikir tadi. Dan ini harus diamalkan, jangan jadi beban mursyid. Talqin tapi tidak diamalkan. Di dalam Al-Qur'an hati-hati itu. Innal ladzina yubayyi'unaka yubayyi'unallah, yadullahu fawqaihim. Wa man nakatha fa inna ma yanqutu ala nafsi. Wa man aufa bima ahada 'ala Allah masa itu ajr nanti. Orang yang minta talqin, dia minta zikir, ya. Itu kan sama dengan menjual dirinya untuk Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka yubayyi'unallah. Sesungguhnya mereka-mereka yang berbaiat itu adalah bukan kepadamu ya Rasulullah, tapi kepada aku sebenarnya. Hanya wasilah saja Thariqah. Sebagai ahlullah yang ingin dekat dengan Allah. Wa man nakatha, orang yang mengingkari janjinya tadi,
ingin jadi ahli Allah, fa inna ma yanqusu ala nafsi, dia mengingkari pada dirinya sendiri. Dulu ceritanya pengalaman waktu almarhum Panas Nasution itu adalah wakil talqin Abah, namanya Abdus Salam Nasution, galak orang. Ini mau ngamalkan enggak? Kalau enggak ngamalkan enggak usah ngambil talqin. Kalau mau ngamalkan, mau saya talqin. Karena thariqah itu minta. Beda dengan fikih. Kalau fikih mau diberikan, arek perlu untuk ilmu fikih mah ibarat air hujan. Nu peryogi itu peryogi dibere. Tukang SG dibere cai hujan. Padahal manehna teu payu mun musim hujan. Itu fikih. Orang kafir fikih itu halal haram disampaikan. Tapi thariqah itu harus diminta. Kita yang butuh, maka kita minta itu dia harus berjanji. Nah, asalnya apa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukilah kami cara termudah, cara tercepat, dan cara yang paling efektif ingin dekat pada Allah. Kata Rasulullah, ya zikir saja. Zikir apa ya Rasulullah? La ilaha illallah itu sudah biasa. Ini zikir para nabi. La ilaha, iya Rasulullah, betul. Sampai kami paham, sudah saya lakukan juga zikir-zikir itu. Tapi pengen yang cara khusus. Nah ini karena minta yang khusus, maka Sayyidina Ali dipersilakan untuk masuk ke dalam, silakan masuk ke kamar, ya. Itu secara khusus. Ghamid ainaika, tutup matamu, pejamkan matamu dan rasakan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Teruskan kata Rasulullah. Itu diteruskan oleh Sayyidina Ali, dirasakan kalimat itu. Nah inilah karena diminta, makanya thariqah itu minta murid yang perlu thariqah. Makanya datang mah mau dibere di dalam thariqah. Nah, kusebab minta tadinya yang perlu diamal. Ya meskipun sedikit-sedikit tapi istiqomah. Nah, waman nakasa apa yang namanya usulan nafsi, lamun mengingkari, sebenarnya mengingkari diri sendiri. Nah, dulu almarhum Panas itu saksikan, pokoknya mah jalma anu geus ditalqin tapi teu ngamalkeun zikirna, tinggal di kehidupan anak. Bener eta teh tadina usaha beuki susah hirupna. Bukan bangkrut. Waduh, datang deui minta ditalqin deui. Mana teu ngamalkeunnya. Kenapa inama yang gusu ala nasib? Fa inama yang gusu apa? Waman nakasa fa inama yang gusu ala nafsi. Karena mengingkari diri sendiri. Janji ke Gusti Allah yang dekat diajar thariqah. Syukur sekedar capirakan amalan thariqah. Tak eta mata sering banyak orang yang fatal dalam kehidupannya. Waman sebaliknya waman aufa bima ahada Allah. Pasal itu aja nanti orang yang memenuhi janjinya kepada Allah dengan terus zikir itu wasayutihi ajrun azim. Allah akan bakal dibere wasayutihi ajrun azim dengan limpahan karunia. Limpahan karunia itu naon? Punya rezeki, limpahan karunia ketenangan, kesehatan dan sebagainya. Makanya coba kurang pati sehatnya dikira diperbarui. Kirang susah hirupna, perbarui. Coba kembali lagi. Zikirnya diluruskan. Insya Allah. Karena ayat ini bergaris lurus dengan waman aufa bima ahada alaihi Allah pasal aja nanti. Orang yang memenuhi janjinya terhadap zikir itu pasal itu aja nanti bakal dekat. Kalau di dalam kalimat sorof itu sin itu adalah dalam waktu dekat. Kalau summa mah jauh. Pasal itu bakal terdekat. Ajrun azim, limpahan karunia, ganjar, pahala. Lah susah disebutkan, hanya bisa dirasakan kalimat itu. Jadi tarekat itu sepertinya ruang terbuka, tetapi ketika sudah masuk itu ruang tertutup. Dia harus ngunci seorang.
Itulah baiat talqin. Makanya talqin zikir itu baiat. Baiat itu apa? Menjual diri kita kepada Allah. Untuk komitmen kepada Allah. Makanya ulah ditinggalkan zikir anu Gusti talqin. Kaja nulisan ditalqin, kudu diajar heula. Nah Gusti talqin mah umat kudu diamal, ulah disapirakeun. Aya rasana ge. Ya, jadi ini susah dijelaskan kata pengarsa abad teh. Ieu teh sebenarnya mah kege jalma teh butuh kana zikir. Ari geus boga mah nya ulah lila ting dicatorkeun sarua jeung kitu kira-kira pasti priok. Tapi kalau diamalkan insya Allah akan memberikan keberkahan. Jadi rijalul la tulhihim tijaratun di dalam surat ini janji Allah di dalam surat An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Seorang laki-laki yang berdagang, ya, aktif dalam produksi perusahaan, kerja dalam karir, rijalun la tulhihim, tidak teledor meskipun dia aktif kegiatan mana-mana, tetapi zikirnya tidak lupa. Karir dikejar, la tulhihim, tetapi tidak memperdaya dia untuk tidak ingat pada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun, ya, wala bai'un an dzikrillah. Silakan manusia aktif berdagang, berkarir, mengajar, kerja itu, tetapi pekerjaan-pekerjaan ini tidak melupakan untuk ingat pada Allah. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Wa iqamis shalah, dia tegak salatnya. Salat fardu dan salat sun. Wa ita'iz zakah, sering berderma. Ada infak sedekah yang dia lakukan. Rijalul latin tijaratu wala dzikru kama salatu zakat wa khawfuna yawma tataqallabu fil qulub wal absar. Dia selalu hatinya dikontrol. Khawatir hatinya itu bolak-balik kegoda alam dunia. Nah, orang seperti itu adalah wa yazidahum min fadli. Allah akan berikan keutamaan orang itu. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan berikan rezeki dari mana saja datang tanpa ada perhitungan. Malah ainun ra'at wala udhun sami'at, anu can pernah kepikir tapi jadi rezekinya. Nah, ini adalah amalan thoriq. Jadi ayat per ayat itu menunjukkan saling kait antara bai'at talqin surat Muhammad atau surat Muhammad, surat Al-Fatah itu talqin. Tetapi berkait fungsinya, manfaatnya di dalam surat An-Nur. Jadi orang yang zikir itu akan punya efek di dunia ini, baik di dunia ini sudah terlihat ada zikir itu, ya, cager, bager, bahasana pendek apa? Cager, bager, cager teh awak lahir ya, bagerna rohani. Inilah mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala
محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما